Selamat pagi seluruh dewan yang saya hormati, hadirin sekalian dan rekan tim lawan yang saya kasihi. Saya, Laudia Margareta Manalu, dengan tegas menolak mosi pada hari ini, yaitu dewan ini akan secara signifikan mengenakan pajak pada institusi pendidikan swasta dan mendistribusikannya ke pembangunan institusi pendidikan negeri. Saya percaya bahwa pendekatan seperti ini justru akan menimbulkan lebih banyak masalah terhadap ketidakadilan dan penurunan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Di sini saya akan memaparkan poin-poin penting terhadap mengenai argumen-argumen saya. Yang pertama, kualitas pendidikan yang terancam. Institusi pendidikan swasta bergerak untuk secara orientasi keuntungan, sehingga pajak yang tinggi akan mengurangi anggaran yang tersedia untuk investasi dalam fasilitas, pengembangan guru, dan inovasi pendidikan. Mengenakan pajak pada institusi pendidikan swasta hanya akan mengurangi inisiatif bagi mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Berdasarkan data dari Asosiasi Pendidikan Sekolah Swasta Indonesia, sekolah swasta yang dikenakan pajak tinggi mengalami pengurangan anggaran sebesar 20 hingga 30% untuk program pengembangan. Ini berpotensi menyebabkan penurunan standar pendidikan yang pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap siswa sendiri. Oleh karena itu, memungut pajak yang tinggi pada sekolah swasta justru hanya akan berdampak negatif dan hal ini jelas tidak akan menguntungkan masyarakat. Yang kedua, keterbatasan akses. Kebijakan ini dapat menghancurkan keberagaman dalam sistem pendidikan dan membatasi pilihan bagi orang tua dan siswa. Pajak yang tinggi dapat menyebabkan beberapa sekolah swasta akan tutup. Padahal, orang-orang tua memang menginginkan anak-anak mendapatkan kualitas pendidikan yang layak. Mereka yang memang sengaja menyekolahkan anak-anak mereka di institusi sesuai dengan kemampuan akan preferensi mereka akan mengalami kemunduran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan, di daerah yang menerapkan pajak tinggi pada sekolah swasta, 25% sekolah swasta terpaksa tutup dalam 2 tahun, menyebabkan siswa harus beralih ke sekolah negeri yang mungkin tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai. Dengan demikian, mengenakan pajak tinggi pada sekolah swasta dapat memperburuk keterbatasan akses pendidikan yang merugikan siswa dan orang tua yang menginginkan pendidikan berkualitas. Yang ketiga, beban ekonomi pada orang tua. Kebijakan ini akan berdampak negatif bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Sekolah swasta menyediakan opsi pendidikan alternatif yang mungkin lebih baik dan fleksibel bagi orang tua yang menginginkan alternatif pendidikan. Pajak yang tinggi akan berakibat biaya SPP yang lebih tinggi, yang akan membebani orang tua siswa. Dengan mengenakan pajak tinggi pada institusi pendidikan swasta, dewan ini hanya akan menambahkan beban bagi orang tua yang memang ingin meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anaknya. Contohnya saja, seorang pengusaha muda yang memang ingin membuat sebuah sekolah swasta di daerah terpencil. Ia bermaksud untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak yang ada dari daerah-daerah terpencil tersebut. Namun, dengan ditingkatkannya pajak pada sekolah-sekolah swasta, maka pengusaha muda tersebut terpaksa mengurangi fasilitas dan program pendidikan yang akan ditawarkan pada siswa-siswa yang bersekolah di sekolah swasta tersebut. Karena sebagian pendapatannya kini terpaksa dialokasikan kepada institusi pendidikan negeri. Akibatnya, sekolah tersebut akan kehilangan kesempatan untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi siswanya. Contoh lainnya, di daerah terpencil ada sekolah swasta yang dibangun untuk memajukan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Namun, karena pajak yang ditinggikan tersebut, akhirnya siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut dipaksa pindahkan ke sekolah negeri yang sudah over kapasitas dan tidak dapat menangani tambahan siswa yang menyebabkan penurunan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kebijakan mengenai pajak tinggi pada institusi pendidikan swasta dan mendistribusikannya kepada institusi negeri lebih banyak menimbulkan masalah daripada solusi. Saya percaya bahwa seharusnya fokus diarahkan pada peningkatan mutu di semua sektor tanpa monopoli atau membebani institusi pendidikan swasta. Oleh karena itu, saya menolak mosi ini dan mendesak Dewan untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi kesejahteraan masyarakat dan pendidikan yang merata. Sekian dan terima kasih.